Halo sahabat Gabuters, aku Enis Indah dan ini adalah video ke-23 ku. Di videoku kali ini kita akan belajar tentang kata bilangan. Kata bilangan atau nomor dilambangkan dengan angka. Berikut adalah aturan pemakaian kata bilangan. Yang pertama, bilangan di dalam teks yang dilafalkan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Namun, jika bilangan tersebut dipakai berurutan seperti pemerincian, tetap menggunakan angka. Contohnya, saya telah berkunjung ke negeri Paman Sam 3 kali. Nah, kata 3 di sini merupakan teks yang dilafalkan dengan satu kata. Jadi, penulisannya ditulis menggunakan angka karena dia hanya ada satu kata, yakni kata 3. Nah, untuk contoh yang kedua, karena dia merupakan pemerincian, yakni 50 buku sains, 100 buku sastra, 70 buku sosial, maka dia penulisannya ditulis menggunakan angka, karena dia merupakan pemerincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat. Nah, bilangan pada awal kalimat penulisannya menggunakan huruf. Contohnya, 10 mahasiswa berprestasi mendapatkan beasiswa. Nah, kata 10-nya ditulis menggunakan huruf karena dia berada di awal kalimat. Namun, bilangan yang dilafalkan dengan 3 kata atau lebih tidak dapat diletakkan di awal kalimat sehingga susunan kalimatnya harus berubah. Misalnya nih, angkanya itu 1998. Dan contoh kalimatnya misal seperti ini. 1998 adalah tahun kelahiranku. Nah, dia kan angkanya ada di awal. Dan dia juga katanya lebih dari 3 kata. Maka kita harus mengubah susunan kalimat tersebut. Boleh kita ubah seperti ini. Tahun kelahiranku adalah 1998. Jadi kan angkanya ada di akhir, tidak ada di awal kalimat. Namun perlu diingat, apabila penulisannya seperti ini, dia tidak bisa karena dia meskipun dia merupakan 2 kata. Kalau kita ingat peraturan pertama, dia meskipun 2 kata tetap ditulis menggunakan huruf. Tidak boleh seperti ini, 17 balon tidak boleh seperti ini karena dia berada di awal kalimat. Yang ketiga, jika bilangannya merupakan bilangan besar, maka ditulisnya menggunakan huruf. Contohnya, setiap kota dan kabupaten mendapatkan anggaran 10 miliar rupiah untuk mengembangkan pendidikan. Nah, angka 10 miliar ini kan nolnya 10 ya, ada 10 nol. Jadi dia panjang. Bilangannya besar. Jadi untuk mempermudahnya, bisa ditulisnya 10-nya merupakan angka dan miliarnya merupakan huruf. Yang keempat, angka juga bisa digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan juga waktu. Contohnya di sini 10 meter. Nah, kita bisa menggunakan angka itu karena di sini menyatakan ukuran panjang. Peraturan yang kelima yakni angka juga dapat dipakai untuk menandai nomor alamat seperti nomor jalan, nomor rumah, atau juga nomor kamar. Nah, misal nih di rumahnya teman-teman nih, di rumahnya sahabat Gabuters, misal nomor rumahnya tuh yang sering aku temui dan bahkan gak pernah sih aku nemuin nomor rumah yang dia ditulisnya menggunakan huruf, pasti menggunakan angka. Dan yang keenam, juga angka itu dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Nah, pemakaian yang ketujuh yakni penulisan bilangan yang dilambangkan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Oh ya, gini penulisannya. Bilangan yang dilambangkan dengan huruf bisa juga sepertiga, yang dimaksudkan itu kan 1/3. Nah, yang kedelapan, penulisan bilangan yang menyatakan tingkatan dilakukan sebagai berikut. Nah, dia misal abad 19, nah dia menggunakan angka Romawi atau kita juga bisa menggunakan kata ke. Jadi penulisannya seperti ini. Yang kesembilan ada juga angka yang mendapatkan akhiran an.
Contohnya seperti ini, 2 lembar uang 10 ribuan. Jadi kita setelah angkanya hanya perlu menambahkan strip lalu imbuhan add. Yang ke-10, ada juga angka yang penulisannya itu ada disertai angka dan juga huruf. Misal nih di kwitansi, undang-undang, akte, dia menggunakan 2 jenis atau 2 macam. Aturannya harus menggunakan angka dan juga huruf. Kalau kita pernah nih, misal daftar lomba, kita kan biasanya dapat kwitansi tuh. Nah, di kwitansi itu kan biasanya ditulis misal 100.000. Dia ditulisnya menggunakan angka, lalu ada di bawahnya tuh menggunakan huruf. Atau kita juga bisa lihat nih di akte kita di bagian tahun kelahiran, dia ditulisnya menggunakan angka, lalu juga disertai dengan huruf. Yang ke-11, nama unsur geografi juga ditulis menggunakan huruf, misal Pulau Seribu. Kita tidak boleh menuliskan pulau 1.000. Jadi penulisannya itu menggunakan huruf karena dia merupakan nama unsur geografi. Oke sahabat Gebuters, sekian video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat!